Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan keempat masa Prapaskah. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Yohanes Purbo Tamtomo yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Purbo. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih, kabar baik Mbak Lucy. Syukur kepada Tuhan boleh menikmati banyak berkat, khususnya kesehatan dan kegembiraan. Amin. Kita juga bersuka cita dan penuh berkat karena Romo hadir pada hari ini. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Purbo. Para ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang akan menyampaikan sabdanya melalui sabda dalam kitab suci yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Kita mohon berkat Tuhan melalui doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersiapkan diri, merayakan misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga bimbingan-Mu, khususnya melalui sabda yang kami renungkan dan kami perhatikan, semakin meneguhkan iman kami, dan membawa peziaran hidup kami semakin masuk kepada misteri penyelamatan-Mu. Demi Yesus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, setia menyertai peziaran hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rintihan maut membisingkan telingaku, jeritan neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait sucinya Ia mendengarkan seruanku. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yeremia, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 11 ayat 18 sampai dengan 20. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya, aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku,
Padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, kita kidungkan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain lagi berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepadanya, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Purbo, dari bacaan
Pertama, Kitab Yeremia, ada hikmat dan sukacita Paromo bagi saya dan sahabat pada hari ini. Mbak Lucy, para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, sebelum saya men-sharingkan beberapa inspirasi untuk peziarah iman kita, khususnya melanjutkan masa Prapaskah, untuk pada waktunya kita merayakan kebangkitan Tuhan, saya terlebih dahulu mengajak Anda sekalian masuk dalam pengalaman iman pemazmur. Sebagaimana tadi kita doakan dalam antifon pembukaan, tetapi juga kita daraskan sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, setelah mendengarkan Sabda Tuhan dalam bacaan pertama. Dalam antifon pembukaan, tadi kita doakan bersama-sama. Rintihan maut membisingkan telingaku, jerita neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait-Nya yang suci Ia mendengarkan seruanku. Doa yang kita ungkapkan bersama ini adalah doa pemazmur. Pemazmur sebagai orang beriman. Rupanya dari doa ini terungkap pengalaman yang tidak mudah dialami oleh pemazmur sebagai orang beriman. Ungkapannya adalah, rintihan maut membisingkan telingaku, jerita neraka menegakkan bulu romaku, terhimpit aku. Sebagai orang beriman, rupanya pengalamannya tidak seindah yang dibayangkan orang. Sering kita berpikir sebagai orang beriman, segalanya akan beres. Betul, segalanya akan menjadi baik. Baik, apalagi enak. Betul. Tetapi belajar dari pengalaman pemazmur ini, tidak menjadi orang beriman, tidak jaminan hidupnya enak. Benar. Tetapi bahkan akan mengalami yang sebaliknya, seperti terhimpit dan pengen berteriak kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, inilah pesan yang pertama. Kalau dalam peziarah hidup kita sebagai orang beriman, berusaha dekat dengan orang, berusaha mencintai dengan orang lain sebaik mungkin, tidak otomatis menghindarkan kita dari pengalaman penderitaan. Maka kalau kita mengalami dalam peziarah hidup seperti itu, kok selalu ada soal, hidup tidak mudah, urusan nggak selesai-selesai. Persis itu yang dialami oleh pemazmur orang beriman. Jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir. Pengalaman pemazmur selanjutnya mengatakan, terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait-Nya yang suci Ia mendengarkan seruanku. Dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang banyak penderitaan, pemazmur sebagai orang beriman pilihannya satu, yakin Tuhan ada di pihaknya. Tuhan pasti mendengarkan seruannya. Ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, saya mengajak dalam masa Prapaskah ini, mari kita bawa peziarah hidup kita dengan segala perkaranya. Yang sakit nggak sembuh-sembuh, yang punya masalah tidak selesai-selesai. Bawalah itu dalam masa Prapaskah ini sebagai pemurnian hati untuk semakin pantas merayakan kebangkitan Tuhan. Tetapi membawa penderitaan tidak mudah. Acap kali kita berteriak, Tuhan aku nggak kuat, pengen diletakkan. Betul. Saudara-saudariku terkasih, belajar kembali dari pemazmur, jangan ditaruh, dipikul. Kekuatannya adalah kita berteriak kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Percaya, Tuhan mendengarkan seruanku. Dalam masa Prapaskah ini,
saya mengajak kita semua membawa perjalanan hidup kita masing-masing. Ya berkat, ya kesulitan, ya tantangannya. Kita tekun, kita bawa dalam jalan salib hidup. Itulah cara kita mengikuti Tuhan yang bersengsara, yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Tetapi supaya kita kuat memanggul salib, jangan lupa menimba berkat dari Tuhan, apapun caranya. Khususnya berdoa, khususnya dengan keyakinan penderitaan tidak selamanya. Tuhan menghendaki setiap pribadi selamat dan bahagia. Itulah penghiburan kita. Sehingga kalau sekarang aku harus bersusah payah, pasti tidak sia-sia. Itulah keyakinan orang beriman. Betul. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pasti. Ya, Romo. Maka itulah kegembiraan kita. Yang membedakan kita sebagai orang beriman adalah bisa membaca dan menangkap. Dalam situasi hidup yang tidak mudah, Tuhan campur tangan. Dan apa yang kita lakukan pada saatnya membawa berkat tersendiri. Untuk masa Prapaskah, kalau aku siap memanggul salibku, aku bisa merasakan nikmatnya kebangkitan Tuhan. Itulah kegembiraan yang sekarang masih kita nantikan dan pada saatnya akan dianugerahkan kepada kita. Mbak Lucy, Ibu Bapak, dan saudara-saudari terkasih, keyakinan pemazmur ini terungkap juga dalam Mazmur antar bacaan. Iya. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Sama, berasal dari pemazmur sebagai orang beriman. Mungkin iman kita belum sehebat pemazmur, tetapi kita pengen belajar dari pemazmur. Kalau pemazmur bisa berdoa, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, kita pun juga bisa. Dalam masa Prapaskah ini, sambil memanggul salib, kita berdoa tanpa henti, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Aku tidak mau lari kemana-mana Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu, itu cukup menjadi kekuatan dalam peziaran hidupku. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, dalam bingkai dan semangat itu, kita mencari inspirasi dari bacaan pertama. Pemazmur orang beriman mengalami penderitaan, tetapi tak pernah lari dari Tuhan. Yeremia sama. Yeremia sebagai seorang nabi mengalami nasib yang sama. Pikirnya dipilih menjadi nabi itu terjamin. Dibebaskan dari segala kesulitan, jalannya lancar. Tidak sama sekali. Yeremia berbagi dalam sabda Tuhan tadi, nasib nabi yang dipilih oleh Tuhan satu, dianiaya. Bayangkan, aku ini dekat dengan Tuhan, kurang dekat apa? Dipilih sebagai nabi. Nasibku dianiaya. Yang kedua, tidak cukup dianiaya, diancam untuk dibunuh. Saudara-saudariku terkasih, adakah ancaman yang lebih berat sebagai orang beriman dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yeremia? Tidak. Apapun bentuk penderitaan yang dialami Yeremia berat sekali. Dari waktu ke waktu diancam. Dari waktu ke waktu akan dibunuh. Sehingga aku itu hidup dalam pintu kekhawatiran yang luar biasa. Kecemasan, Nyawaku terancam. akan melayang kalau tidak hati-hati. Nasib seorang nabi. Dan itu persis yang dialami pemazmur sebagai orang beriman. Saudara-saudariku terkasih, ini dikisahkan oleh Yeremia untuk membantu kita pelan-pelan memahami tanda petik nasib juru selamat kita. Yesus sang juru selamat, bayangan kita sering kurang kekuasaan apa? Dia sebagai Tuhan bisa apa saja.
Kalau cuma mau mengalahkan penjahat, mudah teorinya sebagai Tuhan. Nggak usah pakai tenaga macam-macam. Pakai jarinya yang satu, kayak dalam bahasa Jawa itu mides menekan sampai mati, gampang sekali. Iya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Mewujudkan perutusan untuk menebus dosa kita, yang dialami adalah bersengsara. Kita diajak melalui pengalaman pemazmur, melalui pengalaman Nabi Yeremia, pelan-pelan masuk ke misteri sengsara Tuhan. Tidak mudah. Teorinya dalam pikiran mudah. Oke, aku menerima Yesus yang bersengsara. Padahal kalau orang beriman menerima, yang saya alami penderitaan pun aku siap. Nah, ini yang sering tidak mudah. Itulah inspirasi yang sangat penting. Kalau Yeremia sebagai nabi besar mengalami nasib seperti itu, diancam, dianiaya, dan bahkan akan dibunuh, tidak terlalu jauh berbeda kita sebagai orang beriman pada saat mengalami situasi yang tidak mudah. Jangan lari dan meninggalkan iman. Kita diajak seperti Yeremia untuk setia. Ada banyak kesulitan yang sering pikirnya aku mau lari saja. Atau bahkan ada yang bilang mati saja daripada menghadapi seperti itu. Ini bukan jiwa orang beriman. Dan bukan anaknya Tuhan Yesus. Bukan anaknya Tuhan, bukan nabi. Iya. Seorang beriman, anak Tuhan, seorang nabi, tahu tidak mudah mengikuti Tuhan, tapi aku tidak mau lari. Dan berseru, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Itulah pesan yang amat penting melengkapi peziarah kita dalam masa Prapaskah ini. Iya. Romo, saya mau bertanya. Oke, boleh silahkan ya. Romo, dari yang tadi Romo jelaskan ada sesuatu hal, yaitu taat dan setia di dalam iman kita. Ya. Apapun situasi yang sedang kita alami. Bagaimana kita bisa menjadi taat dan tetap setia, berharap, percaya pada Tuhan di dalam kesulitan kehidupan yang sedang kita jalani, Romo? Salah satu yang saya sendiri percaya adalah janji Tuhan. Sebagai orang beriman, kita itu menaruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kok sampai aku berani menaruh? Karena Tuhan sumber segala kehidupan menjanjikan berkat penyelamatan kepada kita. Maka keyakinan akan janji dan Tuhan tak pernah ingkar janji membuat aku siap untuk setia. Membuat aku siap untuk bertekun. Jaminannya tak lain kecuali janji Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan jaminan. Yang berumah tangga misalnya. Waduh Romo, saya itu sekarang merayakan pesta perak 25 tahun. Romo, kalau tidak ada Tuhan, aku sudah cerai dari dulu. Betul. Tapi syukur kepada Tuhan, kok Tuhan itu memberikan berkat. Sumbernya hanya satu, Tuhan. Janji Tuhan tak pernah sia-sia. Kalau aku sekarang ditantang untuk setia, pada saatnya akan berbuah. Pengorbanan tak pernah sia-sia bagi orang beriman yang sungguh percaya akan janji Tuhan. Penghiburan pada saatnya akan diberikan. Sering kita tidak menyangka. Tahu-tahu berkat itu dialami. Anaknya yang sedang sakit, tahu-tahu kena demam berdarah, padahal sedang ujian. Ada orang yang cepat menolong, menghantar ke rumah sakit, cepat dirawat, dan cepat sembuh. Anaknya sehat kembali, bisa mengikuti ulangan dengan baik. Berkat peneguhan, kelihatannya kecil, tapi meneguhkan aku yang sedang berharap. Saudara-saudari terkasih, kita diajak peka dalam hidup ini, selain mesti setia memanggul salib, menghadapi penderitaan dan tantangan, ada berkat-berkat peneguhan dan kegembiraan
yang juga dianugerahkan Tuhan. Kalau kita berharap, tak pernah hanya berharap terus. Ada saat-saat Tuhan memberikan kekuatan supaya lanjut setia, jangan menyerah. Itulah yang istimewa dalam orang beriman. Betul. Selain dari itu ada apa lagi Romo dari kitab Nabi Yeremia pada hari ini? Yang pertama adalah inspirasi untuk memahami hidup, khususnya pada saat hidup tidak mudah. Caranya satu, yakin akan perlindungan Tuhan. Jangan lari, apalagi meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan. Kita punya contoh yang menjadi cermin teladan untuk peziaran hidup orang beriman. Yang lain adalah jangan sampai kehilangan pengharapan. Menandai orang beriman tidak pernah berhenti berpuas diri. Saya sudah merasa cukup, selesai urusanku, bukan orang beriman. Iya. Karena apa? Hidup berjalan terus, paripurnanya kegembiraan dan keselamatan baru pada saat terakhir akan dianugerahkan Tuhan. Maka kalau sedang kelimpahan berkat, jangan terus puas dan lupa diri. Tetap berharap. Kalau sedang ada kesulitan dan tantangan, roda sedang di bawah. Pelan-pelan akan naik. Biarkanlah Tuhan yang menarik. Pelan-pelan. Pasti. Itulah keyakinan orang beriman yang berharap, karena janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetapi poinnya adalah jangan menuntut pemenuhan janji Tuhan seperti pikiranku. Maka tugas yang berikutnya adalah melepaskan seluruh egoisme pribadi, mau terbuka dan berserah diri kepada Tuhan, supaya dimampukan menangkap kehadiran Tuhan, peneguhan Tuhan dalam hidup. Apa itu? Macam-macam bentuknya. Benar. Jadi kita harus membuka diri, biarlah penyelenggaraan ilahi yang berkarya dalam diri kita ya Romo. Betul sekali. Dan jangan pernah menuntut dengan waktunya kita, tapi percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai waktu yang baik dan tepat untuk menolong kita ya Romo. Ya, setuju sekali. Iya, Romo, ini kita akan jeda sesaat dulu ya Romo Purbo. Oke, terima kasih banyak Mbak Lucy. Sama-sama Romo, terima kasih juga. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Purbo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Yohanes Purbo Tamtomo dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 9019 0900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo Purbo, kita kembali lagi dalam dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa Romo? Untuk masuk ke pesan atau inspirasi dari Injil Tuhan, saya ingin menghubungkan lebih dulu dari pesan yang pertama. Iya. Pesan yang pertama adalah sebagai orang beriman, kita mesti siap menerima bila dalam hidup konkret tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan mungkin akan mengalami yang lain sama sekali, termasuk penderitaan. Kita diajak untuk siap. Orang beriman mengalami penderitaan. Nabi besar mengalami ancaman dan aniaya. Pesan itu ditujukan kepada kita yang pertama, tetapi yang kedua adalah
mau membantu kita untuk semakin masuk dalam misteri sengsara Paskah Tuhan, kebangkitan Tuhan. Memasuki misteri agung karya kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Mengapa itu perlu disiapkan? Karena misteri sengsara Tuhan acap kali susah diterima oleh manusia. Betul. Yang pada dasarnya nggak pengen sengsara. Kecenderungan manusia yang manusiawi adalah pengen enak, Benar. pengen sukses, pengen jaya, mudah menang. Itulah tanda keinginan manusiawi. Sehingga segala sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan manusiawi, yang menjadi perwujudan karya penyelamatan Tuhan, susah untuk diterima. Bahkan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Taurat, ahli Taurat dan pemimpin agama tidak siap untuk itu. Karena bagaimana mungkin seorang Mesias juru selamat justru mengalami hidupnya dalam dan melalui kesengsaraan. Pelan-pelan Yeremia mempersiapkan diri untuk masuk pada pribadi hamba Yahweh yang menderita. Yesus yang menderita adalah hamba Yahweh yang menderita. Kalau Nabi Yeremia mengalami dianiaya, hamba Yahweh mengalami yang sama. Bahkan tidak hanya satu pribadi, banyak orang, kelompok orang, hamba Yahweh mengalami yang sama. Maka pesan yang pertama adalah, apa yang dikisahkan oleh Yeremia semoga menghantar kita pelan-pelan, pribadi, hati, perilaku, untuk masuk dalam misteri kasih agung Tuhan yang terwujud dalam kesengsaraan. Penderitaan dan sengsara yang dialami Yesus, dibaliknya punya makna kasih tanpa batas. Kalau kita tidak siap, kita tidak akan menangkap bahwa penderitaan Yesus adalah kasih tanpa batas. Kalau kita tidak siap, kita hanya akan punya satu kacamata, juru selamatku gagal total. Buktinya menderita, buktinya mati, selesai. Tetapi orang beriman diajak pelan-pelan. Hari ini dibimbing oleh Nabi Yeremia. Di kacamata biasa, juru selamat gagal. Karena apa? Menderita dan wafat. Tetapi di balik itu pelan-pelan Yeremia mengatakan, penderitaan bahkan wafatnya Yesus bukanlah kegagalan tanpa makna. Apa yang dialami Yesus merupakan ungkapan nyata kasih tanpa batas. Mengapa Yesus sampai menderita? Karena mengasihi kita dan tanpa batas. Ungkapan kasih yang tanpa batas sampai perlu dijalani memanggul salib, menderita, dipaku di kayu salib, diolok-olok banyak orang. Itulah hamba Yahweh, itulah yang dinubuatkan oleh Yeremia. Maka pesan yang sangat penting adalah syukur kepada Tuhan, kita dibantu melalui sabdanya, antara lain hari ini melalui pesan dan nubuat Yeremia. Hamba Yahweh yang sekarang sedang kita pelan-pelan ikuti peziarahannya, masuk dalam misteri sengsara, penderitaan, wafat. Tetapi itu bukan titik akhir. Setelah itu ada kebangkitan. Maka pesan penting adalah jangan ragu dalam beriman. Tandanya tidak ragu adalah tidak cukup hanya saya percaya, tetapi menghidupinya dalam perjalanan hidup pribadi. Kalau aku orang beriman, dianugerahi banyak berkat, syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang hidupnya berkat melulu, enggak ada.
Kalau itu sudah nggak perlu penebusan. Benar. Orang nggak perlu ke surga lagi. Tetapi di samping berkat, lebih banyak penderitaan. Itulah menandai bahwa kita sedang berziarah di dunia. Peziarahan di dunia antara lain ditandai dengan kesulitan, tantangan, dan hal-hal tidak mudah. Dan justru karena itu kita punya pengharapan, kita menanti pemenuhan penyelamatan Tuhan. Kita diajak pelan-pelan membawa penderitaan dan tantangan hidup bersama hamba Yahweh yang menderita. Maka dalam masa Prapaskah ini sangat indah kalau dalam doa, dalam ibadat, dalam kebersamaan kita bawa seutuhnya apapun yang merupakan luka-luka hidup kita. Aku sebagai orang berdosa, aku yang sedang sakit, aku yang sedang mengalami tantangan. Biarlah apa yang saya alami merupakan ambil bagiannya saya sebagai pengikut Tuhan dalam perwujudan kasih tanpa batas. Itulah salah satu pesan yang disampaikan oleh bacaan Injil. Disiapkan untuk semakin masuk dalam misteri kasih yang begitu agung. Mana ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah hamba Yahweh, itulah Yesus. Orang beriman mesti yakin itu, sehingga bisa menangkap lebih di balik apa yang sedang dialami. Kira-kira pesan yang menurut saya penting dari bacaan Injil adalah itu. Romo, seperti yang tadi Romo garis bawahi bahwa kasih Tuhan tak berbatas dan tak berakhir ya Romo ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga meminta kita untuk berbuat kasih seperti Dia berbuat kepada kita ya Romo. Bagaimana kita bisa berbuat kasih juga dengan setulus hati kita pada saat khususnya masa Prapaskah ini Romo. Bagaimana kita bisa mengasihi, terutama mengasihi musuh itu susah ya Romo ya. Tapi kan Tuhan mau kita membuat kasih itu kepada semua orang tanpa melihat dan tanpa memandang siapapun. Mbak Lucy dan saudara-saudari terkasih, belum lama ini sabda Tuhan diwartakan kepada kita berkaitan dengan pengampunan. Waktu itu Petrus bertanya, Tuhan, aku harus mengampuni berapa kali? 7 kali kah? Yesus mengatakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ingat, selain pesannya mengampuni itu tidak mudah, kasih yang sangat istimewa wujudnya adalah pengampunan. Maka mengasihi salah satu yang istimewa, apalagi dalam hidup bersama orang lain, dalam rumah tangga adalah kesediaan, kesiapan mengampuni. Itulah yang diajak oleh Tuhan menandai hidup kita. Pertanyaannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Lucy, bagaimana caranya supaya aku bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu karena saya pun juga mengalami perjuangan untuk itu. Tidak mudah dengan ikhlas memberikan kasih tanpa batas, apalagi dalam bentuk pengampunan. Salah satu yang mungkin bisa membantu adalah supaya saya bisa menghayati mewujudkan kasih, antara lain dengan rela memaafkan, aku sendiri harus menghayati alam pengampunan dan alam kasih. Bagaimana caranya? Menyadari bahwa aku tidak mungkin hidup tanpa tergantung dari orang lain. Aku tidak mungkin hidup tanpa mendapatkan maaf dari orang lain. Selama aku itu sok yakin bahwa aku tidak butuh orang lain, itu menandai orang modern seakan-akan segalanya bisa, sulit untuk mewujudkan kasih tanpa batas, apalagi mengampuni. Tetapi pada saat aku bisa menyadari aku nggak mungkin hidup tanpa pengampunan orang lain. Aku tidak mungkin hidup utuh
tanpa kasih orang lain, alam hidup kasih dan pengampunan yang menjadi nyata, menjadi kekuatan dan kemungkinan aku melakukannya kepada orang lain. Maka pernahkah aku dalam hidup ini minta maaf dan dimaafkan? Pengalaman dimaafkan menjadi pelajaran dan kekuatan untuk bisa memaafkan orang lain. Pernahkah aku yang tidak berdaya ini mengalami dikasihi? Apapun bentuknya. Ungkapan kata-kata yang sederhana, pengalaman kasih memungkinkan aku mengasihi orang lain. Itulah salah satu kemungkinan untuk mewujudkan apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Lucy. Iya, Romo, selain dari yang Romo sudah jelaskan itu ya, hal apa lagi Romo yang bisa kita lakukan untuk berbuat bahwa menyadari, membuka diri di dalam masa Prapaskah ini khususnya ya Romo ya, supaya kita masuk dalam penyelenggaraan ilahi, kita bersatu dengan Tuhan, menikmati, mensyukuri, memaknai perjalanan kasih-Nya Tuhan ini di dalam proses kehidupan kita, Romo. Mbak Lucy dan Ibu Bapak, saya percaya inilah pesan berikutnya atau inspirasi berikutnya yang begitu penting. Undangan, arah, dan ajakan kita adalah untuk semakin masuk dalam misteri pribadi kasih Yesus Juru Selamat. Nah, kita belajar dari bacaan Injil. Rupanya, boleh dibilang, para tokoh itu malah gagal. Ahli Taurat yang tahu banyak mengenai Taurat gagal karena menolak mempertanyakan bahwa Yesus Mesias. Para kepala agama juga tidak percaya, maka mengatakan apa mungkin Juru Selamat berasal dari sana? Iya. Apakah kamu tidak membaca kitab suci bahwa Mesias itu mesti datang dari Nazaret dan lain sebagainya? Intinya, pengetahuan saja tidak cukup untuk membawa kita masuk dalam misteri penyelamatan Tuhan. Kalau kita mau belajar dari tokoh-tokoh ini, sering kita bangga. Aku setiap hari membaca kitab suci. Aku ini terlibat dalam banyak pewartaan, merenungkan kitab suci, membongkar kitab suci. Aku siap masuk dalam misteri penyelamatan Tuhan. Belajar dari Injil hari ini tidak cukup. Aku ini memimpin ibadat, terlibat dalam banyak hal. Para tokoh agama pun tidak cukup dengan modal itu tanda petik untuk masuk dalam misteri Tuhan. Pertanyaannya, terus mesti berbuat apa lagi? Iya. Jawabannya menurut Injil hari ini adalah membutuhkan jalan lain. Apa itu jalan lain? Tidak menganalisa berdasarkan pikiran kita, tetapi yang paling utama adalah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada jalan yang menurut sabda Tuhan hari ini memperlancar kita masuk dalam misteri penyelamatan Tuhan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan, selain aku sendiri menjumpai Tuhan. Maka bukan pertama-tama mengasah otak, melakukan banyak kegiatan, tetapi kerinduan yang paling pokok adalah aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka kalau aku merenungkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan, bukan sekedar pengen tahu, tetapi apakah yang saya renungkan dan saya baca membawa saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan adalah pengalaman pribadi. Tidak cukup dalam otak, tapi pribadi manusia seutuhnya. Itulah jalan lain yang mesti ditempuh. Kalau aku akan semakin masuk dalam misteri Paskah Tuhan, doa dan kerinduanku melalui pantang puasa, ikut pendalaman, dan lain sebagainya adalah, Tuhan, perkenankanlah aku
menjumpai putramu Yesus yang lahir dan menyelamatkan kami melalui sengsaranya. Itulah yang dialami para penjaga. Penjaga itu gampangannya mohon maaf, satpam, tukang jaga. Tidak mau bermaksud merendahkan satpam ya, tetapi dalam rangka dibandingkan dengan ahli Taurat, tidak punya bekal pengetahuan apa-apa. Tetapi justru karena tidak punya bekal, tidak punya benteng yang menutup pintu untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kata-katanya sederhana. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, kagum. Dia tidak mempermasalahkan macam-macam, tetapi loh kok ini luar biasa pribadi ini. Mudah sekali pribadinya mengalami kekaguman akan peristiwa yang dijumpai dalam pribadi Yesus. Pesannya sederhana, mari kita hidup seperti penjaga-penjaga itu. Andai kata jadi ahli Taurat pun harus dirombak. Andai kata jadi tokoh agama pun harus merombak diri. Sederhana seperti penjaga. Tidak banyak a priori, tidak banyak mengandalkan pengetahuan. Yang diberikan adalah hati untuk Tuhan. Itulah yang memungkinkan kagum berjumpa dengan Tuhan. Kalau aku seperti penjaga, kagum akan kehadiran Tuhan, aku siap masuk dalam misteri kasih-Nya yang agung. Maka pesan berikutnya adalah betapa pentingnya menjadi pribadi yang sederhana. Andai kata aku diberi banyak hal pun, tetap tidak boleh kehilangan kesederhanaan hidup. Karena itulah yang membawa kita mudah berjumpa dengan Tuhan. Selama aku kehilangan kesederhanaan hidup, tidak dalam arti miskin, tetapi sederhana sebagai pribadi, mudah diubah, mudah membuka pintu untuk kehadiran Tuhan, aku siap masuk dalam misteri Tuhan. Pesannya, jadilah seperti penjaga-penjaga yang sederhana, punya kepekaan menangkap kehadiran Tuhan. Itulah yang bisa kita tambahkan dalam masa Prapaskah ini melalui doa kita. Tuhan, jadikanlah aku anak-anak-Mu yang sederhana. Mudah membuka hati, mudah bertobat, mudah bergembira, supaya pintu dibuka lubar untuk mengalami kehadiran-Mu. Kalau itu terjadi, kita siap merayakan Paskah, siap merayakan kebangkitan. Kalau tidak, Paskah akan hilang sekejap, tidak punya kesan dan makna apa-apa. Benar. Kira-kira begitu Mbak Lucy. Iya, wah Romo, ini luar biasa loh Romo. Bagaimana kita diajarkan untuk datang kepada Tuhan dengan kesederhanaan kita, dengan kerendahan hati kita ya Romo. Memohon supaya biar diperkenankan masuk di dalam misteri Paskahnya itu. Ya. Romo, selain itu saya juga mau minta Romo untuk menyapa sahabat yang pada hari ini mereka mendengarkan siaran kita, mereka sedang sakit, juga opa oma, supaya mereka mendapatkan suatu kekuatan dan juga mendapatkan rahmat kerendahan hati, juga kesederhanaan untuk Tuhan hadir dalam kehidupan dan sakit mereka, Romo. Para ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, teristimewa, ibu bapak dan saudara-saudari yang sedang berbeban berat, entah karena mengalami sakit, karena usia, karena tantangan hidup yang tidak mudah. Mari kita tetap bergembira dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kita alami kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud ambil bagian dalam misteri sengsara Tuhan. Kita punya kerinduan, pengen sembuh, pengen kuat, pengen bahagia. Yakinlah, pada saatnya Tuhan mengabulkan kita. Tetapi dalam masa penantian kita letakkan
apa yang sedang kita alami sebagai beban dan penderitaan, sebagai jalan untuk ambil bagian dalam sengsara Tuhan. Kalau aku sedang sakit, biarlah sedikit mengurangi sakitnya Yesus waktu didera, waktu memanggul salib. Pada waktu aku ini tidak mudah dipahami oleh banyak orang, biarlah itu merupakan bagian apa yang dialami oleh Yesus waktu diolok-olok. Kerinduan kita, pada saatnya kita akan mengalami kebangkitan Tuhan. Jangan menyerah, percaya. Kasih dan kekuatan rahmat Tuhan menyertai ibu bapa dan kita semua. Kita saling mendoakan untuk mohon rahmat ini dalam peziarah hidup kita. Yakin? Penderitaanku, bebanku yang saya persatukan dengan Tuhan tak pernah sia-sia. Amin. Romo Purbo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan keterangan singkat dari 2 bacaan kitab Yeremia dan bacaan Injil Yohanes supaya kita bisa jadikan pedoman dalam hidup ini, Romo. Mbak Lucy, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, saya akan mengulang beberapa yang bisa kita jadikan bekal untuk melanjutkan peziarah hidup kita. Yang pertama adalah, mari kita lanjutkan peziarah hidup kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini, pelan-pelan untuk semakin masuk dalam misteri sengsara, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Tak pernah ada kebangkitan Yesus tanpa melalui sengsara dan penderitaannya. Jalan ini mari kita jalani dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Pada saat penderitaan mesti kita alami, jangan menyerah. Karena itulah juga yang dialami oleh orang beriman yang lain, bahkan oleh Yesus Juru Selamat kita, hamba Yahweh yang menderita. Ibu Bapak, mari kita saling meneguhkan dan saling mengingatkan, supaya mudah masuk dalam misteri sengsara dan kebangkitan Tuhan, menjadi pribadi yang sederhana. Tidak usah menjadi orang hebat dalam beriman. Jadilah pribadi yang sederhana, rendah hati, mau diubah oleh Tuhan, peka terhadap kehadiran Tuhan, berpihak dan memberi perhatian kepada yang lemah. Jalan itulah jalan lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah untuk ibu bapak, keluarga, khususnya yang sedang menderita dan sakit, dan untuk kita semua. Terima kasih. Romo Purbo, terima kasih buat kebersamaannya hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat. Terima kasih ya Romo. Mbak Lucy, terima kasih banyak sudah ditemani untuk sharing peziarah iman kecil yang bersumber dari sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Kita saling mendoakan melanjutkan peziarah hidup ini. Ketekunan, kesetiaan akan berbuah untuk kegembiraan dan penyelamatan kita. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Yohanes Purbo Tamtomo mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup pertemuan ini dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Purbo. Mbak Lucy, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, mari kita bersyukur dan mohon berkat Tuhan karena bimbingan Tuhan yang boleh kita alami pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan percaya Engkau setia menyertai peziarah hidup kami. Kuatkanlah kami pada saat-saat yang tidak mudah. Kami percaya kasih dan kekuatan-Mu membantu kami untuk menangkap misteri kasih-Mu tanpa batas dalam wujud kesengsaraan, penderitaan, bahkan wafat-Mu. Semoga apa yang kami jalani selama masa Prapaskah ini pada saatnya membantu kami merayakan kebangkitan Tuhan.
kami pribadi bangkit, keluarga kami bangkit untuk semakin siap menatap peziaran hidup, memuliakan nama-Mu, melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu